Persoalan ijazah palsu yang diduga melibatkan sejumlah kalangan terus berkembang dan belum selesai hingga sejumlah pihak melakukan upaya untuk mendatangi UGM untuk melihat apakah benar ada ijazah atau tidak di UGM itu yang dimiliki oleh atas nama Joko Widodo, karena terdapat fakta juga bahwa selain masalah ijazah ini ada beberapa hal yang memang kelihatan meragukan, khususnya ketika ada pihak dari partai PSI mengunggah seolah-olah ada miliknya Jokowi yang asli, ternyata tidak bisa dibuktikan sampai saat ini, dan terbukti apa yang diunggah oleh orang PSI itu tidak ada fakta yang bisa mendukungnya, selain ada kejanggalan di foto ijazah yang bukan hanya karena kacamatanya tapi kecocokan dengan wajah Jokowi sendiri. Misteri tentang ijazah palsu ini terus menjadi tema yang hangat belakangan ini, padahal jika orang memasukkan dokumen, hukumannya adalah pidana. Demikian juga untuk dokumen menjadi seorang kandidat presiden, itu juga tentu harus memenuhi syarat dengan dokumen-dokumen yang sah, bukan dokumen yang palsu. Demikian juga sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen terkait dengan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ternyata salah ditulis oleh Jokowi dengan ejaan Soemitro, harusnya Sumitro. Ini juga kesalahan fatal yang terbukti di skripsinya Jokowi. Selain itu, di buku induk UGM ternyata menggunakan identitas asal sekolah yang keliru, harusnya SMA Jokowi ditulis ya. UGM itu tidak mampu untuk menyampaikan sebagai marwahnya seorang akademis, sedangkan Dr. Rizwan, Pak Roy Suryo, saya membawa bukti-bukti ilmiah akademis, ya, tetapi yang ada malah akhirnya jadi debat kusir. Nah, makanya kami kemudian sampaikan, ada nggak dokumen yang bisa kita pegang untuk kami buktikan kepada rakyat. Akhirnya skripsi yang kami minta baru di saat-saat terakhir, last minute, baru diambil dari perpustakaan. Terus di situ dari 16 orang itu juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Mereka sudah mempersiapkan ijazah dan skripsi masing-masing. Saya bilang, kami tidak perlu skripsi Anda. Kami tidak perlu ijazah Anda. Nggak usah diperlihatkan kepada kami. Yang kami butuh adalah ijazah Joko Widodo. Yang kami butuh adalah skripsi Joko Widodo. Nah, alhamdulillah kami sempat kemarin setelah beberapa menit kami pegang. Artinya saya, Pak Roy, dan Pak Rizwan adalah saksi hidup bahwa kami pegang skripsi seseorang ya, yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Tapi dengan mata kepala kami sendiri, ya, kami jelas melihat banyak beberapa keanehan dari dokumen tersebut. Dan semakin aneh lagi ketika kami minta salah satu dari yang membawa skripsi untuk kami bandingkan. Ternyata skripsi yang mahasiswa satu ya, yang diperlihatkan kepada kami, ternyata lembar pengesahannya ada nama dosen penguji. Di mana di skripsi
visi Joko Widodo tidak ada nama-nama dosen penguji. Kemudian kami sampaikan kepada pihak UGM, kalau rektor itu pada dasarnya tidak punya hak maupun kewajiban apapun untuk ikut di dalam urusan ini. Jadi kalau rektor ataupun dekan tidak memiliki statement apapun, sebaiknya diam saja. Jadi diam saja, kecuali nanti kalau memang ada pengadilan, rektor akan diundang sebagai saksi ahli baru bicara rektor. Atau dekan sebagai saksi ahli baru bicara. Di luar itu, saya sampaikan jangan bilang apapun. Termasuk kepada para profesor-profesor yang mengaku katanya ijazah Jokowi ada tapi hilang. Itu malah jadi blunder. Markus kasus Menjatuhkan UGM sendiri. Jadi saya bilang, dilarang ya Bu Rektor, orang-orang yang memberikan statement-statement atas nama UGM yang malah jadi blunder. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin kalau ada yang bertanya bisa saya tambahkan. ya. Sebelum nanti kalau ada pertanyaan, saya ingin kesepakatan saja. Kita semua ada di sini dan termasuk UGM telah menjadi korban, saya tadi bilang, ya. Jadi inilah yang namanya korban Mulyono. Saya buka ini kaosnya dan ini korban Mulyono. Kita semua korban dari Mulyono. Jangan mau tidak jadi korbannya Mulyono. Apa yang kita lakukan dengan Mulyono? Kita berikan doa, kita berikan semangat untuk tim yang besok berangkat ke Solo. Lawyer jangan menghambat kita. Lawyer tidak boleh ya. Kemarin malah mengatakan saya hanya ingin sampaikan ini kepada pengadilan. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi adalah karya ilmiah seorang umat manusia yang wajib diketahui oleh masyarakat lain. Dibuka, parah, tidak boleh disimpan. Jadi moga-moga kita berdoa di sini nantinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap teruskan. Dan kalau ada pertanyaan, uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Anaknya juga mengalami proses pendidikan yang tidak jelas. SMA-nya tidak jelas, S1-nya tidak jelas, S2-nya bohong. Ya. Kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, sudah disampaikan, hanya sekali kan oleh Rektor Pendidikan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan itu kan. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian para pengacara. Soal laporan KPK. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Ya, soal gugatan SMK Pak yang di PN Solo Pak. Oh, nanti ditanyakan juga ke pengacara karena itu kita serahkan semuanya ke. Nah ini buktinya ya. Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata Dr. Rismon Sianipar itu, penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu.
Ini 15007. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira ini saya adalah sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin. Tapi saya tidak, mungkin juga saya salah, tapi ini saya kira begitu. Kemudian ini ST, BW, T nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu teknik geodesi, ST itu sarjana teknik, ya. Dan ini nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, cuman jadi ada klaster kan menurut Dr. Rismon Sianupar itu ada klaster seperti ini. Kemudian yang lebih penting lagi ini. Jadi selain ini nomor ini ternyata ini penulisannya pakai apa itu yang pakai plastik itu atau apa namanya ya, bukan rugos tapi apa itu ya yang kelihatannya ya seperti itu. Nomor mahasiswa saya. Kemudian ternyata yang mendatangani pada saat itu adalah rektor. Pada saat itu adalah Profesor Sukaji Ranuwiharjo yang kemudian pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi juga beliau ini. Jadi kesimpulannya adalah begini. Sudah dapat dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun 1982 sampai 1991 ya. Belum ada. Belum ada font Times New Roman. Ini sengaja saya buat fontnya bentuknya seperti ini, Times New Roman sampai dengan 1991-an. Karena itu baru keluarnya itu kira-kira 1992. Sampai tahun 1991 teknologi word processing masih sangat sederhana. Umumnya orang tuh pakai WordStar. Ini sudah paling canggih pada saat itu. Obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran. Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Utang, ya kan? Dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan, sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, nanti urusan angka, kalau gitu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan.